Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hidianisa dengan NIM A221-21001. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Molekuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja BLAST. Yang pertama, pada halaman Google, kita akan mencari situs BLAST dengan mengetik kata kunci BLAST. Selanjutnya, pada hasil pencarian paling pertama akan tertulis BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool. Lalu, kita klik satu kali untuk membuka situs. Setelah kita membuka situs BLAST, maka akan terdapat 4 menu pilihan. Yang pertama ada BLAST nukleotida. Jadi ketika kita ingin melakukan BLAST nukleotida, maka kita bisa menekan menu BLAST nukleotida. Yang kedua, ketika kita ingin melakukan BLAST protein, maka kita akan bisa menekan BLAST protein. Yang ketiga, ketika kita ingin membuat hasil translasi nukleotida yang kita miliki dengan dasar database protein, maka kita bisa menekan atau memilih menu BLAST X. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin melakukan atau memblast protein yang kita miliki yang kemudian ingin dibandingkan dengan database hasil translasi nukleotida, kita bisa menekan tombol yang ini. Pada video kali ini akan mempelajari tentang BLAST pada nukleotida dan juga BLAST X. Pertama-tama kita akan mempelajari BLAST pada nukleotida, sehingga kita akan memilih menu nukleotid BLAST. Kita tekan sekali. Setelah kita mengklik menu nukleotid BLAST, maka kita akan diarahkan ke menu di mana kita bisa melakukan BLAST. Nah, pada menu tersebut terdapat tulisan Enter Query Sequence, yang merupakan tempat di mana kita bisa memasukkan sequence yang akan kita BLAST. Selanjutnya, ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk memasukkan sequence yang kita BLAST. Yang pertama yaitu kita bisa mengcopy sequence yang kita miliki. Yang kedua, kita bisa mengupload file sequence yang kita miliki dalam bentuk FASTA. Nah, di sini kita akan menggunakan cara opsi pertama yaitu dengan mengcopy sequence yang kita miliki. Nah, jadi di sini kita akan mengcopy terlebih dahulu sequence-nya. Ketika kita sudah mengcopy sequence yang kita miliki, maka kita klik kiri satu kali lalu klik Ctrl C. Lalu ketika sudah di-copy sequence-nya, kita akan masukkan ke dalam Enter Query Sequence dengan klik kiri satu kali lalu klik Ctrl V. Nah, selanjutnya upload file tidak perlu kita isi karena kita sudah mengisi yang kita punya pada kotak yang tersedia. Job title ini juga bisa kita isi, bisa juga tidak. Lalu kemudian pada bagian bawah terdapat beberapa opsi,
tetapi tidak perlu kita ubah. Nah, opsi-opsi tersebut adalah ini. Kemudian terdapat opsi optimis for. Nah, di sini kita bisa memilih untuk apakah kita ingin melakukan highly similar sequence atau kita akan memilih more dissimilar sequence atau yang terakhir somewhat similar sequence. Langsung saja kita akan menekan tombol blast di sini, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, jadi inilah tampilannya. Di sini kita akan menemukan dari gen sequence yang kita masukkan tadi, yaitu jenis spesies Homo sapiens atau manusia dengan panjang 1728 base pair. Nah, jadinya nukleotida yang kita ajukan tadi itu akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database secara keseluruhan. Ada ribuan atau ratusan ribu nukleotida yang ada di database ini dibandingkan dengan nukleotida yang kita ajukan tadi. Nah, jadi gen sequence yang kita ajukan tadi termasuk spesies Homo sapiens dengan panjang 1728 base pair. Lalu kita scroll ke bawah, ada kotak description. Ini merupakan hasil blastnya. Prinsipnya adalah nukleotida yang kita ajukan akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database. Kemudian akan ditampilkan dari nukleotida yang mungkin paling berkerabat, paling mirip dengan nukleotida kita hingga yang paling jauh kemiripannya dan kekerabatannya. Selanjutnya pengurutannya berdasarkan F-value. Jadi F-value ini merupakan nilai signifikansi, jadinya seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sequence yang kita miliki atau yang kita masukkan tadi ke sequence yang ada di database. Nah, semakin kecil F-value-nya, maka sequence tersebut semakin dikatakan mirip dan berkerabat dengan sequence yang kita masukkan. Nah, di sini kita mendapatkan F-value-nya 0,0. Jadi berarti dapat disimpulkan bahwa sequence yang kita masukkan tadi atau gen sequence yang kita masukkan mirip atau berkerabat dengan sequence yang ada di database. Selanjutnya ada di kolom paling kanan terdapat kolom accession. Nah, ini adalah daftar aksesinya atau ID dari nukleotida tersebut. Nah, kalau kita mengklik aksesi dari nukleotida tersebut, kita langsung diarahkan ke genbank dari nukleotida tersebut. Misalnya seperti ini. Selain description, terdapat juga graphic summary. Nah, ini adalah tampilan dari graphic summary-nya. Jadi, semakin merah warnanya, maka semakin mirip dengan sequence yang kita masukkan atau kita ajukan tadi. Jadi, graphic summary ini merupakan grafik yang menggambarkan
gen sequence yang kita masukkan tadi dengan yang ada di database. Nah, setelah graphic summary ada alignment. Jadi, alignment ini adalah pensejajaran di mana maksudnya kita mensejajarkan beberapa rantai bisa DNA, bisa RNA, maupun protein. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari blast nukleotida, maka yang disejajarkan adalah rantai nukleotidanya. Jadi, ada DNA yang kita jajarkan. Selanjutnya, di sini terdapat query dan subjek. Nah, query ini merupakan rantai nukleotida kita. Kemudian ada subjek. Nah, subjek ini merupakan nukleotida yang ada di database. Kalau urutan nukleotida yang kita miliki dan nukleotida yang ada di database sama, maka akan ada garis lurus. Penjajarannya akan sampai pada basa terakhir. Nah, jadi dia seperti ini. Selanjutnya, selain kita bisa melihat description, graphic summary, alignment, kita juga bisa melihat taksonomi. Nah, ini adalah taksonomi dari gen sequence yang kita masukkan tadi, yang termasuk spesies Homo sapiens. Selanjutnya, kita bisa juga membuat atau menyusun pohon yang menggambarkan kekerabatan berdasarkan kemiripan sekuensinya. Nah, caranya adalah pada bagian atas terdapat tulisan other reports. Lalu kita pilih di Stance Tree of Result. Nah, kemudian akan muncul tab baru dan di dalam tab tersebut akan menghasilkan pohon yang dapat menggambarkan kekerabatan, dan pohon ini didasarkan dari hasil BLAST tadi. Jadinya diagram ini akan menggambarkan kekerabatan berdasarkan hasil yang telah kita lakukan. Jadinya kita bisa membandingkan sekuens yang kita miliki ini mirip atau dapat ditemukan atau memiliki homologi dengan sekuens dari spesies mana saja. Jadi sebelum melakukan BLAST-X, pada table description BLAST-N yang kita lakukan, bisa kita lihat bahwa sekuen yang kita ajukan tadi adalah sekuen yang paling atas. Nah, hal ini dikarenakan ovary cover yang dihasilkan itu adalah 100%. Kemudian value-nya yang dihasilkan memiliki nilai yang paling rendah, yaitu 0,0. Lalu dilihat dari presentase idennya mencapai 99,13% atau mendekati 100%. Nah, di sini terdapat kolom accession. Pada kolom accession ini kita tekan kembali untuk menuju ke gen bank dari sekuen bank yang kita ajukan. Nah, di sini bisa kita lihat sekuen yang kita ajukan yang terdapat pada accession-nya ini adalah di Q126303.1. Nah, kemudian kita akan mengcopy accession dari sekuen tersebut. Lalu kita akan kembali ke situs BLAST. Nah, di sini kita akan copy terlebih dahulu dengan menekan Ctrl C. Lalu kita akan kembali ke menu BLAST. Setelah kembali ke menu awal,
kita akan memilih menu BLASTX. Nah, setelah itu kita akan otomatis diarahkan ke tempat di mana kita melakukan BLASTX. Tampilannya akan sama dengan BLASTN tadi. Langsung saja kita akan menyalin accession sequence yang telah kita copy tadi ke dalam bar pencarian dengan menggunakan Ctrl V. Terdapat beberapa opsi. Nah, kita lewati saja. Ini opsi-opsinya, jadi kita lewati saja. Dan kita langsung menekan tombol blast. Nah, jadi proses blastingnya ini akan berlangsung cukup lama. Nah, setelah proses blast telah selesai, maka hasil proses tidak jauh berbeda tampilannya dengan hasil proses BLASTN tadi. Nah, jadi tampilannya tidak jauh berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa protein yang dikodekan tadi berupa protein beta globin yang berasal dari Homo sapiens dan memiliki accession AAZ dengan panjang asam amino 147 AA atau amino acid. Nah, jadi beta globin ini adalah salah satu dari dua jenis rantai polipeptida yang membentuk hemoglobin, protein pengangkut oksigen dalam sel darah merah. Hemoglobin terdiri dari 4 subunit protein, yaitu 2 rantai alfa globin dan 2 rantai beta globin. Nah, jadi kedua jenis rantai ini mengikat dengan molekul yang memiliki atom besi di pusatnya. Atom besi inilah yang mengikat oksigen. Beta globin ini memiliki fungsi utama sebagai salah satu komponen dari hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Jadi fungsi spesifik beta globin dalam hemoglobin ini adalah yang pertama, yaitu pengikatan oksigen. Jadi setiap molekul hemoglobin dapat mengikat 4 molekul oksigen dengan masing-masing rantai beta globin dan alfa globin yang mengikat 1 molekul oksigen melalui grup heme yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu pemacuan kooperativitas. Jadi ketika 1 molekul oksigen terikat ke 1 subunit hemoglobin, perubahan konformasi terjadi yang memudahkan pengikatan oksigen oleh subunit lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangkutan karbon dioksida.
Meskipun pengangkutan karbon dioksida terutama dilakukan oleh plasma darah dan ion bikarbonat, sebagian karbon dioksida juga diangkut oleh hemoglobin, meskipun tidak seefisien oksigen. Yang keempat yaitu regulasi afinitas oksigen. Jadi, hemoglobin juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan afinitasnya terhadap oksigen berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, seperti konsentrasi oksigen, pH, dan konsentrasi karbon dioksida. Nah, beta globin ini berperan dalam kemampuan ini bersama dengan rantai alfa globin. Itulah tadi tutorial cara penggunaan BLAST. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.